Nah, iblis mulai tiup. Sukacita yang dicuri terlebih dahulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sukacita itu gampang untuk dicuri. Bukan keselamatan hidup yang hilang duluan, tapi sukacita. Lihat orang kemudian kita iri setengah mati. Lihat tetangga beli barang baru kita setengah mati. Lihat ada orang lewat di depan kita, dia punya emas dari sini sampai sini, kita setengah mati. Sukacita itu dirampas. Lihat orang lain punya pacar lebih gagah dari kita, kita setengah mati. Ya, yang muda-muda. Ya. Kita punya sukacita itu yang Tuhan curi. Datang ke sini kalau kena sentil dengan firman Tuhan, pas datang langsung, hei saya tidak mau pergi lagi. Sukacita yang diambil. Sukacita itu yang dirampas terlebih dahulu oleh pencuri, oleh iblis itu. Setelah sukacita itu hilang, maka pengenalan akan firman Tuhan yang berujung pada keselamatan dan kehidupan yang kekal itu akan musnah. Mengerti firman Tuhan yang banyak-banyak selidik-selidik tadi itu hilang, karena sukacitanya sudah hilang. Padahal sebenarnya Tuhan sedang rancangkan yang baik yang kita tidak tahu. Sukacita menjadi dasar untuk kita dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bukan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Atau kita ganti saja supaya gampang dimengerti. Aku datang, kita ganti jadi Tuhan datang supaya saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Silakan saudara baca dan ganti sendiri. Tuhan datang supaya saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau Tuhan sudah datang satu kali, jangan berharap Tuhan datang lagi untuk kedua kali hanya untuk menebus dosa kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan dengan jelas, tidak akan ada penebusan dosa untuk yang kedua kali. Tuhan Yesus tidak akan mati di kayu salib untuk yang kedua kali. Pas Yesus datang kembali yang kedua kali, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah hari penghakiman. Nah, ketika kita yang sudah dibukakan penghalang antara kita dengan Allah, sehingga kita dapat berdoa langsung dengan Dia kepada Tuhan, maka kita harus menghargai itu. Dengan cara apa? Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan memaksakan diri untuk tahu semua apa yang bukan menjadi bagian kita. Biarkan Tuhan yang menguasai kehidupan saudara dan saya. Ayat yang terakhir, pertama Korintus 2 ayat yang ke-9. Silakan saudara tandai di situ dan saya baca bagi kita. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau saudara masih ingat ayat yang tadi pertama kali kita baca, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Artinya hanya Tuhan kita yang berbuat demikian. Dan penegasannya akan muncul di ayat yang ini, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan yang tidak pernah timbul dalam hati kita, semuanya itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Karena itu apa saudara? Jangan pernah menyerah. Tetap kuat. Jangan pernah menyerah. Karena Tuhannya saudara dan saya, Dia yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Amin. Dia tahu apa yang paling baik buat kita. Kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah dengar, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita, tapi itu yang Tuhan siapkan. Oleh karena itu, tetap teguh di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua. Saya undang singer leader untuk tampil ke depan. Ada sebuah pujian yang Amin. Amin saudara. Nah sekarang pertanyaan, menyerah atau kuat? Kalau 35 tahun saudara.
Luar biasa. Oke, ayat yang selanjutnya. Masih ada 2 ayat. Ketika dia datang itu hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri? Sukacita. Apa yang dibunuh? Iman kita. Apa yang dibinasakan? Kehidupan persekutuan kita. Iblis datang, ini dia bisik-bisik di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen, kepada anak-anak Kristen dalam rumah-rumah tangga Kristen. Mereka mulai bisik begini, itu kau punya bapak, pikir sekali, tidak kayak bapak-bapak lain. Itu mama tuh pikirkan, dan kemudian kita temukan ternyata tidak sejalan dengan yang kita cita-citakan. Di situ kita pulangkan mulai begini, mau injak tidak. Aduh Tuhan, kami nikah baru 11 tahun. Besok begini, baru Tuhan bilang sampai mau memisahkan. Itu kira-kira berapa tahun ya Tuhan? Kalau kami nikah 50 tahun berarti masih ada 39 tahun Tuhan. Apakah saya harus babak belur gigi rontok? Terus Tuhan ada di mana? Apakah Tuhan kasih pindah? Tuhan kasih pindah? Tidak bisa jawab. Orang Kristen lemah pada titik-titik itu. Ketika cita-cita, impian, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Orang Kristen menjadi lemah tentang keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan ketika bayangan yang muluk-muluk itu berhenti. Dan yang kita dapatkan adalah yang tidak baik-baik saja. Jadi orang Kristen ini sukanya main aman. Ada yang salah sedikit langsung Tuhan pulihkan hatinya. Mau gampang saja. Kena masalah Tuhan jangkau hatinya. Tuhan jangkau saya suami pun hati. Tuhan jangkau istri pun hati. Supaya aman saya hidup sebenarnya kalau kata lanjutnya seperti itu. Gitu? Tapi kita suka berdoa sama seperti itu. Tuhan pulihkan saya punya anak ini supaya dia jangan terlalu nakal. Saudara, ketika yang kita temukan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kuat. Ada yang ragu-ragu jawab. Contoh praktis saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang muda-muda, yang belum nikah siapa? Yang sudah nikah sebentar. Yang sudah nikah. Kita lihat dari yang belum nikah. Yang belum nikah ada beberapa. Saya tidak mau contoh Orpa langsung marah. Ambil kajian kali ini contoh saya saja. Oke, yang belum nikah dengar baik-baik. Waktu mau nikah ini anak-anak persekutuan Tuhan punya doa minta jodoh yang seperti apa? Hah? Seiman, sepadan, seiman. Alkitab tidak bilang harus seiman. Sepadan itu maksudnya begini. Sepatu kiri dengan kanan itu jalan sama-sama. Tidak bisa yang sebelah kiri itu nomor 42, yang sebelah 43. Itu maksudnya sepadan. Oke Om Petrus. Om Robin. Nah, kemudian waktu dapat pasangan hidup sudah seiman, baik. Semua ada di kriteria antum. Tetapi kemudian dia suka pukul. Ini anak Tuhan. Tetapi salah sedikit dia pelak, salah sedikit dia tinju. Kira-kira menyerah atau kuat? Menyerah semua. Seumur hidup ini. Seumur hidup janji nikah bilang apa? Janji nikah yang kadang-kadang kan menjebak. Jadi yang sudah menikah kena tinju juga. Ingat janji nikah. Setia sampai pada akhirnya hingga maut yang memisahkan. Menyerah atau kuat kata orang kalau kondisi ini. Tidak bisa jauh. Anak muda mulai berpikir ini berarti sudah kita punya. Menyerah karena kita tidak tahu apa yang tersembunyi. Karena kita tidak tahu yang menjadi bagian Allah. Karena kita bukan Allah. Menyerah. Biar Tuhan.